Assalamualaikum kawan-kawan. Kembali lagi ke tutorial kali ini. Kita akan membuat studi kasus CRUD dengan 5 tabel. Berikut ini adalah aplikasi e-commerce dengan nama database DB e-commerce. Rancangan tabel ada 5, tabel pengguna, kategori, tabel produk, order, dan lainnya. Ada 2 relasinya, yaitu one to many dan many to many. Kita mulai saja ya. Yang pertama tentunya kita buka Laragon, kita klik mulai, dan kita buat nama database-nya Laravel dan namanya e-commerce. Kita tunggu proses ini selesai. Di sini saya percepatkan saja, pastikan jaringannya lancar. Setelah selesai, kita buka Visual Studio Code, kita tambahkan new folder, kita klik folder yang tadi kita buat, yaitu e-commerce. Nah, sekarang sudah selesai. Hal pertama kita lakukan yaitu kita klik env, kita ganti Laravelnya menjadi DB e-commerce sesuai dengan nama database yang kita rancang tadi. Setelah itu, klik view di atas, klik terminal, dan ketik PHP Artisan Server. Ini untuk menjalankan website Laravel dengan perintah tersebut. Sekarang copy kode yang diberikan, pastekan ke Google. Nah, ini adalah bentuk dari Laravelnya. Selanjutnya masih di terminal, ketik PHP Artisan Torek .2 link, di enter. Nanti ini untuk mengakses foto, tapi di tutorial kali ini kita tidak menampilkan fotonya. Selanjutnya di terminal kita akan membuat model Laravelnya. Perintahnya PHP Artisan make.2 model. Nama tabelnya yaitu nama tabel yang pertama adalah pengguna seperti yang ada di video, strip N, dan di enter. Hasil yang kita buat tadi itu ada di database migration. Nah, yang di video itu adalah hasil dari perintah yang kita buat. Selanjutnya kita buat nama tabel yang kedua. Kita copy saja dari rancangan tabel kita, yaitu tabel kategori. Setelah kita pastikan, kita enter. Jika ada keluar info seperti yang ada di atas, berarti tabelnya berhasil dibuat, dan hasilnya ada di samping kiri di migration. Sudah ada 2 tabel yang kita buat tadi. Selanjutnya kita buat tabel yang ketiga, namanya produk. Selanjutnya buat tabel yang keempat. Perintahnya masih sama, PHP Artisan make model, nama tabel. Tabel yang keempat adalah tabel order, berhasil dibuat. Dan yang terakhir kita akan membuat tabel model yang terakhir, yaitu order detail, yang nantinya akan diganti nama tabelnya menjadi nama tabel lain. Selanjutnya di tabel pengguna di migration, kita akan menambahkan beberapa kolom seperti yang ada di rancangan tabel pengguna. Skema tabel berarti untuk memodifikasi struktur tabel yang ada dalam database dengan parameter pengguna. Sedangkan function blueprint tabel ini berfungsi untuk mendefinisikan perubahan struktur tabel. Di bawahnya ada kolom int sebagai primary key dengan tipe data big integer. Selanjutnya ada tabel string dalam kurung name, itu menambahkan kolom name bertipe data string. Selanjutnya ada kolom email bertipe data string dengan unique, itu artinya memastikan tidak ada 2 entry dalam email yang sama dalam tabel. Di bawahnya lagi ada kolom string password, itu bertipe data string juga. Sedangkan time itu untuk menambahkan 2 kolom otomatis. Selanjutnya di tabel
kategori migration, kita akan menambahkan satu tabel, satu kolom lain yaitu name dengan bertipe data string. Selanjutnya kita akan ke tabel produk di migration. Sudah ada kolom it sebagai primary key dan kita akan menambahkan tabel name bertipe data string. Di bawahnya ada tabel kategori it, constraint itu untuk mengatur kolom sebagai foreign key yang mengacu pada kolom it di tabel kategori. Ada juga undelete cascade, itu untuk kategori yang terkait dihapus. Jika data produk yang berelasi juga akan dihapus secara otomatis. Di bawahnya ada tabel desimal, kolom bridge itu bertipe desimal untuk menyimpan harga produk. Sedang ada juga parameter 8 dan 2, itu 8 total panjang angka, sedangkan 2 itu jumlah angka di belakang desimal. Selanjutnya membuat kolom stok bertipe data integer untuk menyimpan jumlah stok produk. Berikutnya di tabel order sudah ada kolom it sebagai primary key, di bawahnya ada tabel foreign key, user it, itu membuat kolom user it bertipe big integer. Sedangkan constraint pengguna itu untuk mengatur kolom user it sebagai foreign key yang mengacu pada kolom it di tabel pengguna. Di bawahnya ada kolom order date bertipe date untuk menyimpan tanggal pesanan. Di tabel selanjutnya sudah ada kolom it sebagai primary key dan ada kolom order it, membuat kolom order it bertipe big integer. Ada juga constraint, itu seperti yang di tabel sebelumnya juga, gunanya untuk kolom order it sebagai foreign key untuk mengacu pada kolom it di tabel order. Ada juga undelete, sama seperti di tabel sebelumnya, itu untuk menghapus otomatis. Di bawahnya ada kolom, kita copy aja ya seperti yang di atas, kita ubah nama kolomnya jadi produk. Berikutnya ada kolom quantity bertipe integer, itu untuk menyimpan jumlah produk dalam pesanan. Yang terakhir ada kolom bertipe desimal, yaitu total price, itu untuk menyimpan total harga produk dalam pesanan. Ini juga ada parameternya seperti tabel sebelumnya, ada parameter total panjang angka dan jumlah angka di belakang desimal. Selanjutnya untuk membuat tabel baru di database, kita perlu menjalankan perintah migrasi, yaitu php artisan migrate seperti yang ada di video. Ketik yes untuk membuatnya. Pastikan tidak error. Jika tidak error, berarti sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat relasi di tabel kategori. Relasi di tabel kategori model adalah one to many. Pastikan nama model terkaitnya itu harus sesuai. Di sini nama modelnya adalah produk. Selanjutnya di tabel produk ada relasi hubungan many to one menggunakan metode belongs to. Di sini belongs to ini menunjukkan model memiliki hubungan many to one dengan model kategori. Berikutnya ada relasi hubungan one to many menggunakan metode Hashmani. Hashmani ini menunjukkan model memiliki hubungan one to many dengan model order detail.
di model yang terkait, yaitu order detail. Kembali ke tabel pengguna di model, kita akan mengisi pembuatan instansi model menggunakan factories. Di sini ada 3 kolom, yaitu kolom pertama ada name, kolom kedua email, dan kolom ketiga password. Ini harus sesuai dengan tabel di migration-nya. Selanjutnya di tabel yang lain, yang bagian ini kita copy saja, kita pastekan ke tabel kategori, tinggal kita ganti di kolomnya. Ini juga harus sesuai dengan di migration kategorinya. Selanjutnya di tabel lain, yaitu tabel order, kita juga mengisi seperti yang di tabel sebelumnya, tinggal kita ganti sesuai dengan tabel angka order di migration. Kita ganti kolomnya, ada 2 kolomnya, yaitu user if dan order date. Selanjutnya di tabel produk, kita copy yang punya tadi, tinggal kita ganti nama kolomnya sesuai dengan kolom yang di migration. Ini boleh kawan-kawan copy saja biar tidak ada kesalahan nama kolomnya ya. Tinggal kita pastikan saja, dan seterusnya. Pastikan namanya itu sama dengan di migration. Hal yang sama juga kita lakukan di tabel order detail di model. Kita copy saja untuk mempersingkat. Kemudian dipastikan ke tabel order detail dan diganti nama kolomnya ya. Ada 4 kolom. Yang pertama order if, product if, quantity, dan total which. Berikutnya kita tambahkan juga relasi untuk tabel order detail. Ini kita kopikan saja yang sudah ada, kita pastikan dan kita ubah relasinya. Kita ubah dulu nama metodenya. Di sini nama metode relasinya adalah order, dan model memiliki hubungan belongs to yang merupakan bagian dari satu order yang lainnya. Selanjutnya kita ubah juga nama metode relasinya menjadi produk yang memiliki hubungan belongs to juga. Pastikan nama metode relasinya itu sama atau sesuai dengan yang ada di tabel. Selanjutnya kita tambahkan juga relasi di tabel order. Kita copy yang sudah ada, kita ganti nama modelnya menjadi pengguna. Di sini hubungannya itu belongs to. Selanjutnya video akan kita lanjutkan di video kedua, membuat panel